Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari saya undang semua bangkit diri. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Dari atas, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada sampai hari ini adalah oleh karena kasih kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kami mengakui kemurahan-Mu lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Tanpa kemurahan-Mu Tuhan, kami bangsa di luar umat pilihan-Mu hanya mengalami kebinasaan. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu yang lebih besar daripada kasih itu, hingga ada kesempatan bagi kami untuk kami beroleh kemurahan Tuhan. Kami hidup yang dulu jauh dari Tuhan, kini sudah menjadi dekat oleh karena Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu saat ini. Kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah kami. Di dalam ibadah raya ini adalah karena sekali lagi Tuhan, kemurahan Tuhan. Biarlah melalui waktu dan kesempatan yang indah, kami mau mempergunakan kesempatan ini Tuhan sebaik-baiknya, agar dalam ibadah ini kami bisa menikmati Tuhan hadirat-Mu ada di dalam kehidupan kami, terutama di dalam ibadah kami pada saat ini. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, bahkan juga Tuhan operator komputer, seluruh sidang jemaat-Mu diurapi untuk mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, supaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan dalam pujian ini Tuhan senantiasa dapat menyenangkan hati-Mu dan senantiasa Engkau hadir di tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terlebih juga untuk pemberitaan firman-Mu kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang senantiasa selalu ingin mencurahkan isi hati-Mu bagi kami semua, agar kami tetap berada di dalam perlindungan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang masih ada di rumah, juga gerakkan hatinya untuk senantiasa mau beribadah melayani Engkau dengan setia. Yang masih dalam perjalanan Tuhan, hentar mereka tiba di tempat ini dengan selamat. Mereka bersama-sama dengan kami untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang hendak mengganggu saat kami mau beribadah melayani Engkau, saat kami mau memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, dan saatnya juga kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Juga apapun Tuhan yang menghalangi, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ibadah ini dari awal hingga pada selesainya hanya kami serahkan di dalam pimpinan dan dalam urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah raya dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di tempat ini juga yang mengikuti ibadah live streaming. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat apa yang menjadi masa lalu kita, tetapi yang Tuhan lihat adalah masa sekarang dan masa akhir hidup kita. Karena sekali lagi yang menentukan kita memperoleh mahkota kehidupan, itulah garis finish, itulah garis akhir hidup kita. Untuk itu mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kita tetap setia sampai garis akhir hidup kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, Sampai Akhir Hidupku.
Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa
diperlukan pada saat hari terakhir kita. Itulah sebabnya kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk kita tetap setia sampai garis akhir hidup kita. Mari saya undang semua berdiri, kita akan bersorak-sorai menyanyikan satu pujian bagi Tuhan, nyanyian kemenangan. Kita tepuk tangan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan,
akan mendengarkan pujian bagi Tuhan, bagi paduan suara, akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Itu saya undang semua untuk tampil ke depan untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan besar sedang menanti kita untuk kita siap dipakai di ladang Tuhan untuk bisa mempersembahkan yang terbaik ke kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang besar, firman Tuhan yang agung itu biarlah mampu untuk mengubahkan setiap kehidupan kita untuk kita dapat disucikan bahkan sampai disempurnakan sama seperti Tuhan sempurna. Hanya kehidupan seperti itulah yang bisa layak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan yang permai. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Firman-Mu agung. Firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ucapkan syukur. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Dari atas, betapa Tuhan firman-Mu agung. Saya undang semua bangkit berdiri. Oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ucapkan syukur. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ucapkan syukur. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Kepala. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan,
Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang melepaskan kami dari segala beban dosa. Dan kami diberikan kemampuan untuk kembali menuju jalan keselamatan. Tuhan, kami mengerti oleh karena firman-Mu yang menyatakan, tetapi juga Engkau menghendaki sesuatu atas segala perbuatan ajaib-Mu bagi kami, yaitu supaya kami bersaksi tentang kebesaran kemuliaan-Mu, bahwasanya kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam keselamatan-Mu, di dalam segala peluang yang bisa kami jangkau. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Dan saat ini Engkau melengkapi kami kembali dalam firman-Mu. Kuasai Tuhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku kami, supaya kami menghormati hadirat Tuhan di dalam firman, dan supaya ibadah ini berhasil, dan segala kuasa yang bukan dari Allah telah disingkirkan dalam nama Yesus. Saatnya Tuhan, Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami, dan kami boleh dimenangkan untuk kami bisa mentaati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Selamat pagi dan shalom. Nyanyian-nyanyian telah membangkitkan sesuatu yang tadinya tidak terpikirkan, tetapi dari puji-pujian Tuhan bisa menginspirasikan segala sesuatu. Jadi mengenai tentang kesaksian kita, tentang darah anak domba yang telah membawa kita untuk kita berani hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ada satu lagi, yaitu keberanian kita untuk berkorban. Semuanya telah dilengkapkan oleh Tuhan, dan kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Saudara, saya pagi ini ingin sedikit memberikan masukan kepada kita semua sebagai suatu renungan. Kalau kita dikatakan kita sudah dibebaskan, kita sudah merdeka, kita sudah kembali kepada jalan keselamatan dan lain sebagainya, kemudian itu semua untuk apa? Ini yang perlu kita kaji, saudara ya. Oleh karena pekerjaan Tuhan itu tidak sepenggal berhenti, tetapi Dia mau sampai kita menjadi sempurna. Mungkin kita bingung menghadapi kata-kata sempurna. Oleh karena perkataan sempurna itu sangat sesuatu yang abstrak. Apa sih kesempurnaan itu? Tetapi kalau kita mau membaca Alkitab, maka sebetulnya sempurna bagi kita itu Tuhan tidak meminta sesuatu yang melampaui batas kemampuan. Oleh karena kalau sempurna itu miliknya Tuhan, dan kemudian Dia menuntut kita untuk menjadi sempurna, itu tidak mungkin, saudaraku. Oleh karena kesempurnaan Allah itu sangat beda dengan kesempurnaan yang dimaksudkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini ciptaan, Allah itu sang pencipta. Kita tidak mungkin akan menjadi seperti sang pencipta. Tetapi kalau kita mau tahu, saudara ya, bahwa kesempurnaan yang dituntut oleh Tuhan itu ialah do it. Bukan duit loh ya, do it. Kerjakan itu, kerjakan itu. Saya pernah bilang, saudaraku, bahwa sempurna itu dalam bahasa Jawa itu sampurno, sampun purno, sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Oleh karena kita kerjakan. Kenapa kita kerjakan? Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk manusia itu bisa menjadi sempurna. Hendaklah engkau murah hati seperti Bapakmu yang murah hati. Jadi kemurahan hati Allah itulah yang merupakan sesuatu yang bisa kita kerjakan, dan itu
sempurna. Jadi kesempurnaan itu bukan omong doang, tapi kesempurnaan itu adalah sesuatu yang telah dilakukan. Itu yang dimaksud dengan sempurna. Kalau kita mikir yang lain, sempurna itu kayak apa ya? Kayak dewa. Enggak, saudaraku. Tuhan itu enggak neko-neko. Begitu saudara dengar firman Tuhan, begitu saudara meyakini dan Tuhan menolong kita untuk menjalankan, itulah kesempurnaan. Jadi bukan hanya iman saja, bukan hanya suatu pengharapan saja, tetapi iman dan pengharapan itu lebur di dalam suatu tindakan. Itulah yang disebut sempurna. Jadi jangan kita bingung dengan sendirinya, saudaraku. Sesuatu yang Tuhan komandokan kepada kita, itu adalah sesuatu yang sederhana. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita baca ayat yang bisa kita dapatkan, yaitu di dalam Efesus 2. Efesus 2 ini, saudaraku, entah berapa kali saya ulangi. Ya. Dan saya mengerti betul, oleh karena tiap kali pengulangan-pengulangan pembacaan, itu akan merangsang ingatan kita untuk kita selalu memperhatikan bagian-bagian yang bisa kita kerjakan. Bagian-bagian penting, semua itu penting, saudaraku, tetapi ada fokusnya. Ada fokusnya. Nah, fokus inilah yang perlu kita ulangi supaya itu bukan sesuatu yang asing buat kita. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya. Jadi ini selalu ada di dalam keingatan kita, saudaraku, untuk kita tidak menjadi sombong. Jangan sampai kita ini merasa selamat oleh karena kita mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Itu tidak mungkin. Oleh karena kalau kita baca dari atas, dari ayat yang pertama, seperti yang dinyanyikan tadi itu ya, itu ada kaitannya dengan Efesus 2 ayat yang pertama. Apa sih? Sebetulnya kita ini dulu itu kayak apa sih? Kita lihat ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Lah, ya itulah keadaan kita, saudaraku. Mungkin kita masih hidup, tapi hidup kita ini sebetulnya sudah divonis mati oleh karena dosa. Dan mati karena dosa itu tidak main-main, saudaraku. Oleh karena mati karena dosa, itu adalah kematian yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, Tuhan wanti-wanti kepada kita supaya kita dilahirkan baru, dan itu kita tidak punya kemampuan untuk itu, saudaraku. Tidak punya kemampuan untuk itu. Oleh karena itu adalah pertolongan dari Roh Kudus dan firman Allah. Kamu tidak akan jadi lahir baru tanpa air dan roh. Sekalipun kita mau, tapi kita tidak mampu. Dan itu dimampukan oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga jikalau kita ini mati secara wajar sebagai manusia. Loh, kematian itu juga suatu keindahan, saudaraku. Banyak orang yang tidak mengerti, memang menyedihkan. Tetapi sebetulnya sebagai orang yang beriman, kita tahu bahwa kematian manusia itu merupakan batas hidup manusia itu sebetulnya. Itu juga kasih sayang Tuhan. Oleh karena tidak ada cara lain bahwa manusia itu diselamatkan, tetapi dia harus mengalami
kematian itu supaya apa? Supaya ia tidak hidup kekal di dalam dosa. Bayangkan saudaraku, kalau manusia ini tidak mendapat belas kasihan Tuhan, hidup dosa, jauh dari Allah, semakin hari semakin pekat dengan dosanya. Dan kemudian tidak mati-mati. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita ini? Tetapi Tuhan itu tahu kapan saat-saat yang terbaik bagi anak-anak Tuhan untuk dia betul-betul mengalami suatu pembebasan. Kalau saudara mau tahu alasan ini ialah pada waktu Adam dan Hawa melakukan dosa, pelanggaran terhadap perintah Tuhan, maka Tuhan mengatakan mereka sudah menjadi salah satu seperti kita. Itu ada studinya sendiri, saudara. Salah satu seperti kita itu apa? Tetapi yang jelas, manusia itu tadinya tidak didesain untuk mati. Tetapi oleh karena dosa itu, maka Allah mengatakan keluar dia dari Firdaus, supaya jangan mengambil buah kehidupan itu. Oleh karena kalau sudah terlanjur makan itu, maka manusia itu kekal di dalam dosanya. Dan Firdaus itu dijaga oleh kerubium, sehingga tidak seorang pun yang bisa masuk di dalamnya. Tetapi kapan ada orang yang masuk dalam Firdaus? Yaitu pada waktu Yesus itu mati, maka Firdaus itu terbuka, memberi kesempatan bagi orang-orang percaya. Penghuni pertama yaitu penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Terbuka bagi orang-orang yang diselamatkan. Oleh karena kalaupun mati, maka ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Tetapi bagi mereka yang tidak bertobat, mereka juga akan mengalami mati. Dan mereka dibangkitkan untuk mengalami hukuman yang kekal. Jadi Tuhan itu begitu bijak di dalam memikirkan keselamatan manusia. Dan Tuhan hanya mengingatkan, kamu atau kita semua ini dahulu sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran, karena dosa. Tetapi ayat yang keempat mengatakan, Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. iya, jadi kita mati bersama dengan Kristus itu artinya kita bersatu dengan pengakuan kita bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat. Dan kita mati bersama dengan dosa-dosa kita, dan kita dibangkitkan kembali bersama dengan kebangkitan Kristus. Di sana ada kelahiran yang baru. Oleh sebab itu Rasul Petrus mengatakan, aku bersyukur kepada Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kebangkitannya, kita mengalami kelahiran yang baru. Jadi ini sangat penting saudaraku. Tetapi kita maju lagi setahap ya. Kita tadi sudah membaca Efesus ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 sekarang. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, jadi satu urutan dengan ayat yang ke-8 bahwa kita mengakui segala apa yang kita lakukan, yang kita terima adalah kasih karunia Allah. Dan itu bukan dari kemampuan kita, tetapi hanya kasih karunia. Sebab itu jangan orang memegahkan diri. Ayat yang ke-10 ini yang harus kita betul-betul jalani, saudaraku. Ini yang betul-betul harus kita jalani. Baca ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Saudara ketemu enggak?
Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ini harus pekerjaan-pekerjaan yang baik. Harus menjadi saksi tentang apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi saksi yang luar biasa bagi Allah kita yang sudah membaharui dan mempersiapkan perbuatan-perbuatan baik itu buat kita. Nah, sekarang pertanyaannya itu, saudaraku, perbuatan baik itu kan banyak. Tetapi kita akan fokus lagi. Fokus kita mengarah kepada Perjanjian Lama yang ditulis di dalam buku Hikmat. Supaya perbuatan baik kita itu terarah. Kita bisa berbuat baik macam-macam. Tapi perbuatan baik itu ukurannya siapa? Kan semuanya ukuran kita. Padahal firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya bengkok. Nah itu biasanya kebaikan dari kita. Tuhan tidak melarang kita berbuat baik. Siapapun kita wajib dan punya hak untuk berbuat baik. Tapi perbuatan baik yang bagaimana, itu masih dipertanyakan, saudaraku. Di dalam Efesus tadi, perbuatan baik itu tidak sembarangan. Karena dipersiapkan oleh Tuhan, bukan baik-baik karepnya dewe, bukan. Tetapi menurut kehendak Tuhan. Nah, kita fokus di dalam Amsal 3 ayat 27 sampai 29. Ini fokus, saudaraku. Mari kita fokus di sini. Anjuran untuk berbuat baik. Anjuran untuk berbuat baik menurut firman Tuhan. Apa itu? Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, jangan menahan hak orang lain, sementara hak itu menjadi miliknya orang itu. Ini dalam Alkitab dijabarkan banyak, saudaraku. Mengenai sikap kita kepada karyawan kita, mengenai sikap kita seorang istri kepada suami, sikap suami kepada istri, dan anak, orang tua, keluarga, dan teman, dan lain sebagainya. Kita harus bersikap baik. Tapi sikap baik utama ialah supaya kita memenuhi hak orang-orang itu. Memenuhi hak orang yang berhak untuk menerima itu. Selain dalam kalangan dekat kita, yang berhak itu adalah pemerintah misalnya. Pemerintah itu punya hak, saudaraku. Oleh karena pemerintah itu juga memberi hak kepada kita. Jadi sebagai seorang rakyat, sebagai bangsa, maka kita harus punya perasaan kita ini harus setia, harus mengabdi, harus memelihara kelancaran, kelanggengan dari negara kita ini. Oleh karena pemimpin-pemimpin negara ini, para pejabat, bahkan seluruh dari pemerintah itu, dia punya hak dari apa yang kita hasilkan. Contoh misalnya kita untuk membayar pajak dan lain sebagainya. Itu tidak boleh kita ingkari, saudaraku. Jadi memberikan kesempatan juga kepada negara itu untuk merekam identitas kita. Itu hak, saudaraku. Ada orang yang misterius, yang tidak mau diketahui keberadaannya. Tidak boleh itu. Kita harus terbuka, harus jujur. Sementara pemerintah pun juga harus jujur terhadap rakyatnya. Dari orang yang berhak menerimanya. Tetapi yang paling berhak atas kehidupan kita, atas seluruh muka bumi ini, adalah Allah itu sendiri. Oleh karena dia sang Khalik, pencipta kita, dia punya hak seutuhnya atas kehidupan kita.
Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan menyatakan diri, aku Allah yang pembalas, aku Allah yang pencemburu. Jangan engkau menyembah berhala. Oleh karena aku akan membalas engkau, bukan hanya engkau, sampai pada keturunanmu keempat, itu akan menjadi sasaran balasanku. Tidak main-main, saudara. Allah itu pendendam, Allah itu pembalas. Dia tidak melepaskan sekalipun orang-orang yang berdosa. Itu sikap Allah. Tetapi di samping itu, Allah menunjukkan, dan aku akan memberkati beribu-ribu orang. Artinya itu turunan yang tidak terbatas bagi orang yang tahu menghormati aku. Jadi dua sisi, perhatikan kekerasan dan kelembutan Tuhan. Dia yang berhak atas hidup kita. Oleh karena dia telah melepaskan Israel dari Mesir, maka dia menjadi milik Allah secara pribadi. Demikian juga dengan kita yang sudah dilepaskan dari dosa, dari maut, maka kita menjadi milik Allah dan kita harus memberikan hak Allah itu sepenuhnya dari kehidupan kita. Dan untuk ini kita mengerti kok sebetulnya. Tetapi kita kadang-kadang pura-pura tidak ngerti. Kita masih ingin menggunakan waktu kita untuk kita sendiri. Kita menggunakan berkat-berkat kita untuk kita sendiri. Kita menggunakan segala fasilitas, prioritas untuk diri kita sendiri. Tidak pernah kita mengingat apa yang harus kita perbuat untuk Allah. Bahkan kita hitung-hitungan, pelit. Saudara, kalau kita ini pelit, saudara ya. Saya pernah ngomong orang pelit sama orang sombong itu tidak diperhatikan Allah. Tetapi tidak loh saudaraku. Ada firman Tuhan yang mengatakan ada dosa berzinahan, ada dosa cabul, ada dosa penyembahan berhala. Itu sama dengan dosa pelit, dosa kikir. Nanti ketemu itu ayat itu. Dosa yang manusia tidak bisa menjangkau, tetapi Tuhan mampu menjangkau itu. Ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dan 10. Ini terbukti, saudaraku, di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian? Tidak adil itu adalah orang yang sombong. Adigang, adigung, adiguno. Sopo siro, sopo ingsun. Ini adalah orang yang sombong. Ulangi. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tindakannya sombong dan dia hilang keseimbangan keadilannya. Dan orang sombong ini mungkin tidak terjangkau oleh hukum manusia, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan tidak ada hak untuk dia masuk di dalam kerajaan surga. Terus, janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang penyembah berhala, orang berzina, orang pezina, banci, orang pemburit. Pemburit ini artinya G, ya, iya G. Terus pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lu jangan main-main lu saudara. Orang medit itu kelihatannya tidak ada apa-apa. Tapi kalau dia meditnya sama Tuhan, hitung-hitungan, Tuhan lihat kamu ini campur baur dengan dosa-dosa yang lain. Tidak ada bagianmu untuk dalam kerajaan surga.
Oleh sebab itu saudaraku, kembali di dalam Amsal 3 ini, maka Tuhan mengatakan jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang punya hak untuk menerimanya. Padahal Tuhan beri kemampuan bagi kita untuk kita ini bisa melakukan. Tapi kita tidak mau. Itu dosa yang disengaja. Apalagi ayat yang ke-28 dari Amsal 3 ini. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Lah, ini saudaraku, tabiat seperti ini nih, tabiat kebencian Tuhan. Oleh karena sudah menghalangi hak orang lain, mempersulit orang lain. Wah, ini paling jahat, saudaraku. Mungkin saya pernah bersaksi di gereja ini. Pernah satu kali saya itu ngurus KTP itu. Sebelum ngurus itu dimintai ongkos. Padahal itu pemerintah menyatakan bahwa KTP itu hak identitas rakyat yang harus dimiliki dan itu merupakan hak, tidak boleh dibebani apa-apa. Sudah dilanggar. Ya terpaksa oleh karena memang diminta. Setelah itu dipercepat katanya. So foto segala jadi. Dikeluarkan itu KTP-nya jadi. Ini KTP Bapak sudah jadi. Lah ya mana saya ambil ya? Oh enggak bisa. Mesti bayar lagi, Pak. Waduh. Pada waktu itu, wah sudah enggak bisa saya mikir. Yang jelas itu sakit itu hati. Lihat orang ini kok kayak gini ya. Perempuan itu petugasnya. Seorang ibu. Aduh. Kok ada ya manusia kayak gini. Nah, dari rasa jengkel itu, saudaraku, tanpa disadari, keluar perkataan, terkutuklah kamu. Kan hancur suasana itu. Itu kan suasana yang luar biasa. Jadi kalau ada hak orang, penuhi, dan jangan dipersulit. Oleh karena itu memang sudah merupakan peraturan. Untung sekarang enggak, saudara. Sekarang enggak lagi begitu. Saya ngurus paspor pun juga sangat enak, enggak seperti dulu. Ngurus pajak enak, enggak seperti dulu. Ngurus surat-surat apapun, pokoknya itu lengkap, enak, enggak seperti dulu. Puji Tuhan. Negara kita menjadi negara yang lebih baik, lebih teratur. Nah, kita harus membantu dalam moral Kristen kita dari gereja untuk memelihara hal-hal yang semacam ini. Ayat 29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ya, jadi kita membawa rasa damai itu dengan memenuhi segala tanggung jawab, hak dan kewajiban kita untuk di dalam hidup bersama ini. Ini merupakan suatu kesaksian, saudaraku. Ini merupakan kesaksian. Ada lagi kesaksian yang berikutnya yang harus kita perbuat supaya kita ini menyatakan bagaimana kasih Allah itu berlaku dalam kehidupan kita dan kita harus berbuat baik kepada sesama. Nah, kita baca saudaraku di dalam Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Iya.
Ini kelihatannya sepele, saudaraku. Tapi ini merupakan sesuatu yang penuh perhatian yang harus kita kerjakan. Ini kalau dalam bahasa Jawanya ini apa ya? Tepo seliro. Tepo itu tepat kan? Seliro itu dirimu. Jadi tepo seliro itu kalau kamu diperlakukan kayak gitu mau enggak? Ini ilmunya orang Jawa. Tepo seliro. Mengerti kalau kita itu tidak mau dijewit ya ojo jewit. Kalau kita ini tidak mau dipersulit, jangan mempersulit orang. Sehingga firman Tuhan ini mengatakan, sebagaimana yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Pertanyaannya sekarang, kita ini mau apa? Menghendaki apa? Kalau kita ini tanpa pernah merenung, saudaraku, mendadak kita ditanya, mau apa kita ini? Apa kebutuhan kita ini? Kita bisa kalut, saudaraku, tidak ngerti apa yang kita butuhkan. Tetapi sebetulnya, saudaraku, manusia siapapun juga, dia mau melakukan kegiatan, dia mau hidup di dunia ini, dia itu seharusnya punya kebutuhan yang harus dilengkapi. Pertama ialah apa yang akan dia peroleh. Loh, apakah kita mau ikut Tuhan? Ikut Tuhan, Lili, tapi tidak boleh apa-apa. Mau enggak? Dapat apa aku ikut Tuhan? Ya tidak dapat apa-apa, ya bisa ikut aja. Kira-kira mau enggak? Murid-murid itu tanya loh, saudaraku, Tuhan, aku ini sudah ninggalkan semua, ikut Engkau. Oleh apa aku ini? Nah, Tuhan memberikan penjelasan. Apa yang didapat oleh murid-murid itu. Maka segala sesuatu yang engkau tinggalkan oleh karena aku, maka sejak saat ini engkau memperoleh itu berlipat ganda. Itu yang kita harapkan, apa yang kita peroleh. Kemudian tujuannya itu apa? Tujuan hidup ini apa? Saudara mau hidup kemudian tidak punya tujuan, atau tujuan saudara dipangkas, tidak boleh. Mau rumah tangga, tidak boleh. Mau sekolah, tidak boleh. Mau keluar negeri, tidak boleh. Semua dibatasi, tidak punya tujuan. Apa mau hidup? Orang bisa bunuh diri, saudaraku, kalau hidupnya itu tidak punya tujuan. Apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia ngerti tujuannya ini cuma satu, mati. Tapi dia tidak ngerti apa rahasia kematian itu. Takutnya setengah mati. Orang kayak gini kan hidupnya stres. Tetapi Tuhan pada waktu dia mendapat pertanyaan-pertanyaan itu, maka Tuhan menjawab bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Setinggi langit dan bumi, masa depanmu cerah di dalam Tuhan. Loh, oleh sebab itu orang Kristen itu harus berani hidup, saudara. Tidak usah berani mati. Orang berani mati itu takut hidup. Tetapi kita juga tidak usah terganggu dengan kodrat kematian. Oleh karena kita tahu kematian itu. Ini sudah dua. Yang ketiga, orang itu perlu untuk diakui. Ada pengakuan atas sesama kita. Di dalam firman Allah itu, saudaraku, ada sesuatu peristiwa yang mengerikan. Yang ayatnya mengatakan, ada banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan pada akhir zaman.
Tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah engkau yang berbuat jahat. Bagaimana ini saudaraku? Kalau kita tidak punya pengakuan, kalau kita tidak diakui suami, tidak diakui istri, tidak diakui anak, tidak diakui orang tua, itu sudah sakit sekali. Tetapi bagaimana pula kalau kita ini tidak diakui di hadapan Tuhan? Maka kita menjadi orang yang sangat hopeless, sangat tidak punya pengharapan. Itu baru 3. Yang keempat, manusia itu mau hidup, mau bekerja, dan dia bisa bersuka cita dalam pengharapan. Oleh karena apa? Oleh karena memiliki rasa aman. Coba kita ini tidak punya rasa aman, saudaraku. Ibadah enak-enak gini, orang masuk, teriak-teriak di sini, gitu. Itu kan tidak aman. Gelisah. Tetapi oleh karena ada pemerintah yang berusaha keras untuk menjaga, untuk memberikan keamanan kepada semua rakyat sebagai hak dan kewajibannya, maka kita betah hidup di Indonesia oleh karena merasa aman. Nah, coba sekarang hidup di Ukraina, tidak ada keamanan. Sekalipun mereka itu dari negara yang makmur, tapi mereka sekarang bubar menjadi orang-orang gelandangan yang pergi ke luar negeri. Rasa aman. Rasa aman ini, saudaraku, kita sebagai orang-orang Kristen, bukan hanya secara jasmania, tetapi secara batin kita ini aman di dalam tangan Tuhan. Oleh karena kita menjadi miliknya Tuhan. Itu baru 4. Sisa 1, yang kelima. Kepuasan biologis sebagai manusia. Firman Tuhan mengatakan, oleh karena dosa perzinahan, maka sebaiknya engkau menikah. Tapi tidak semua loh, saudaraku. Ada orang yang bisa bertahan dalam hal itu. Tetapi ini merupakan suatu kelonggaran. Kalau orang tidak mau mempergunakan haknya itu, juga tidak salah. Tidak masalah. Karena dia memang bertekad untuk itu. Tetapi bagi orang kebanyakan yang membutuhkan kepuasan-kepuasan biologis, Tuhan sudah menyediakan suatu way out, suatu solusi yang kudus, yaitu dalam nikah yang kudus. Ini semua, saudaraku, dikehendaki oleh manusia. Kita menghendaki itu. Tetapi saya ingatkan juga bahwa manusia itu punya tepo seliro. Kalau kita ini kepingin diperlakukan sedemikian, kebutuhan kita itu sedemikian, maka kita pun juga harus memberikan itu kepada orang lain, gitu loh, saudaraku. Ini kebanyakan lupa bahwa orang itu, loh aku butuh iki. Lah dia tidak pernah mikir, wong iki ya butuh saja nih, kayak aku. Lah kita tidak mau ngerti itu. Ini kan susah, saudara. Mungkin terhadap karyawan kita sering membentak, atau kita sering mengucilkan dia, atau kita tidak memperhatikan dia, padahal dia itu punya hak untuk itu loh, saudara. Dia punya hak untuk diakui keberadaannya. Dia punya hak untuk segala apa yang dia butuhkan dari 5 kebutuhan itu. Dia membutuhkan salary, dia membutuhkan upah. Jangan kau tahan itu. Saya heran kadang-kadang melihat ada seorang bos yang bisa menahan gaji dari karyawannya itu sampai berbulan-bulan.
sampai tahunan. Gimana itu? Padahal itu sama-sama mempunyai hak. Nah, ayat selanjutnya, saudaraku, ayat 32 dan 33. Ini kalau kita salah menanggapi, maka jadi runyam. Jadi runyam. Hati-hati. Kita baca ayat 32 ya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Terus? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, apa yang terdapat dalam pikiran kita kalau kita baca ini? Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Sepertinya Tuhan bilang, percuma. Percuma. Karena apa? Karena orang-orang berdosa itu juga berlaku sama seperti kamu. Jadi apa kebaikanmu ini kepada orang yang berbuat baik kepadamu? Tidak guna, jangan dibalas. Itu pendapat kita nanti. Jadi kalau ada orang yang baik sama kita tidak perlu balas. Kalau aku balas kan percuma. Orang dosa juga melakukan hal yang sama. Jadi bagaimana ini? Padahal kan tidak begitu moralnya, saudaraku. Seharusnya kalau orang tidak baik, Tuhan bilang berbuatlah baik kepada orang itu. Loh, apalagi kalau orang itu baik sama kita. Masa kita tidak mau berbuat baik sama dia? Bagaimana ini? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa Tuhan kok ngomong semacam ini? Tuhan itu menekankan satu perkataan. Pada waktu saya baca berulang-ulang. Ada perkataan Tuhan yang mengatakan, karena orang-orang berdosa pun melakukan hal itu. Sampai 2 kali. Kemudian saya berpikir, nah kalau orang tidak berdosa ya apa? Oh, kalau gitu ini perkataan ini ditujukan bagi orang yang di dalam keadaan berdosa. Bagaimana hatinya orang berdosa? Hati orang berdosa itu penuh dengan pamrih. Sehingga Tuhan mengatakan orang-orang berdosa pun juga melakukan hal itu. Karena apa? Dalamnya ada pamrih. Tetapi waktu saya berpikir, Tuhan, kalau orang itu bukan orang berdosa bagaimana? Lah ya itu beda. Jadi kalau kita ini sudah mendapat kasih karunia, saudaraku, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, baik kepada orang yang jahat, apalagi kepada orang yang baik, maka kita membalaskan kebaikan itu tidak disertai dengan pamrih. Ini yang paling penting, saudaraku. Jadi ada satu keikhlasan, ada satu yang harus kita kerjakan oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita tahu kebutuhan orang lain, sebagaimana kita yang punya kebutuhan, kita punya kepedulian, dan kita punya moral untuk membalas segala kebaikan itu tanpa pamrih, oleh karena kita hanya mengakui bahwa kebaikan itu semua adalah datang dari Tuhan. Dan segala kebaikan ini, saudaraku, tidak ada yang hilang di hadapan Tuhan. Sesuatu yang abadi. Sesuatu yang abadi. Ya. Bahkan sesuatu yang kecil itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Kita baca Matius 10. Matius 10
ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Iya. Jadi hal-hal yang tadinya kita anggap itu sangat kecil, tetapi itu ada keterkaitan dengan perintah Tuhan. Ada kaitan dengan kesaksian kita tentang Tuhan. Maka segala kebaikan itu, sekecil apapun, itu akan menjadi suatu perhatian dari Allah. Dan Dia yang akan membalaskan segala kebajikan itu. Kita akhiri, saudaraku, di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang-orang lain. Iya. Jadi tugas kita, saudaraku, sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang beriman, orang yang mendapatkan kasih karunia, maka kita tidak boleh nganggur. Kita harus melakukan segala kebaikan yang Tuhan maui, yang kita bisa baca dalam Alkitab. Bahkan berkelanjutan, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikian kamu atau kita ini memenuhi hukum Kristus. Baiklah setiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Pandai-pandai introspeksi, saudaraku, introspeksi. Nah, sebagai ayat-ayat yang terakhir kita akan melihat penetapan ini dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-9 dari Galatia 6. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Iya. Itu merupakan suatu kesempatan yang Tuhan berikan, yang harus kita jalankan, bukan hanya sementara, tetapi continue. Dikatakan tadi apa? Hendaklah, ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik. jangan bosen, jangan berhenti, jangan jemu untuk berbuat baik. Artinya lakukan secara kontinu. Oleh karena apa? Kebaikan itu tidak lenyap begitu saja, saudara. Sebagai contoh tadi, segelas air sejuk yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, yang berkaitan dengan kesaksian kita tentang Tuhan. Maka hal semacam itu tidak pernah terhapus dari pikiran Tuhan. Ya. Kita baca ada pengalaman yang sangat menarik, saudara. Di dalam Lukas 7, ayat yang kedua. Ini suatu kejadian yang sangat menarik, yang perlu kita perhatikan, supaya kita tidak lemah di dalam kita melakukan kebaikan. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Iya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Iya, jadi ada seorang yang berpangkat, seorang tentara Romawi, perwira, yang dia mempunyai seorang hamba yang sangat dia hargai dalam keadaan sakit dan hampir mati. Terus? Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Orang ini tahu diri, saudaraku, karena dia orang Roma. Dan dia termasuk bangsa kafir yang dia menaruh hormat kepada orang Yahudi, apalagi kepada Yesus. Sehingga dia tidak berani ngomong secara langsung. Tetapi oleh karena dia berkawan dengan banyak orang yang sering ditolong
maka dia datang kepada orang tua-tua Yahudi untuk matur kepada Yesus supaya hamba perwira ini ditolong. Ada kemungkinan Yesus menolak pada waktu itu. Ada kemungkinan. Ya. Ayat yang keempat. Mereka datang kepada Yesus. Nah, ternyata tua-tua ini datang kepada Yesus. Dan apa kata orang-orang ini kepada Yesus? Dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Iya, jadi orang-orang Yahudi ini datang kepada Yesus dan dia matur kepada Yesus. Yesus, orang ini sekalipun dia itu orang kafir, dia itu patut mendapat perhatian dan pertolonganmu. Oleh karena dia itu sangat baik kepada, sebab ia mengasihi bangsa kita, dia mengasihi bangsa kita, dan terus dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. dan dia juga menolong untuk membangunkan sinagog, rumah ibadah dari orang-orang Yahudi. Jadi saudaraku, Alkitab ini memberitahukan kepada kita, ada loh orang yang kayak gini nih, saudaraku. Dia tidak berani datang sendiri. Tetapi oleh karena dia berbuat baik, sekalipun Yesus ada kemungkinan menolak karena ini orang kafir. Tetapi orang kafir ini punya teman banyak orang-orang Yahudi. Pasti dia punya kebaikan. Dan kebaikan ini diketahui oleh orang-orang Yahudi itu. Sehingga mereka berani membela hal ini di depan Yesus. Dan dia datang kepada Yesus. Dengan sangat mereka mohon pertolongannya dan berkata, ia ini layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Ya. Jadi kebaikan itu tidak pernah hilang, saudara. Suatu saat itu akan muncul oleh karena kita membutuhkan pertolongan. Ada kekuatan. Kebaikan itu merupakan saksi. Ada kekuatan, kesaksian itu diakui oleh Yesus. Dan Yesus bertindak atas permintaan orang itu melalui tua-tua Yahudi. Ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Terus? Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Ada suatu mujizat. Kesimpulan konklusi dari segala apa yang kita dengar pagi ini, saudaraku. Kita semua ini wajib menjadi saksinya Tuhan. Dengan kesaksian, dengan darah anak domba, dan dengan keberanian untuk berkorban. Dan kita mau ikut untuk menyaksikan hal ini. Karena semuanya telah diberikan oleh Tuhan dan kita telah dimampukan oleh karena kasih karunia-Nya. Terselip satu kata ialah, hendaklah engkau berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu datang dari firman Tuhan. Yang kita dengar adalah jangan menahan hak orang lain. Oleh karena hak kita bisa ditahan, saudara. Tetapi kalau kita melepaskan hak itu kepada yang berhak, suatu saat kita membutuhkan sesuatu, maka sebagaimana contoh dari seorang perwira ini, dia menerima hak
pertolongan dari Tuhan. Allah itu pembalas, tapi Allah itu adil. Dia tidak membalas secara sewenang-wenang, tetapi Dia menginginkan supaya kita menjadi orang-orang yang terselamatkan. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari yang Tuhan beri. Karena waktu ini adalah sangat singkat, saudaraku, maka kita mengerti keterbatasan manusia kita. Kita bangkit berdiri. Mulialah. Tangan kita
ada hosti yang kita imani sebagai tubuh Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib. Dan dari korban ini kita memperoleh kesempatan untuk bersatu dengan kematiannya. Tapi juga kita akan bersatu pula dengan kebangkitannya dan bersatu pula dengan kemuliaannya. Inilah yang kita imani, saudaraku, setiap kali kita menggunakan perjamuan kudus, maka kita memberitakan apa yang telah diperbuat oleh Kristus untuk keselamatan kita. Kita angkat, kita junjung lebih tinggi dari kepala kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Kita persiapkan cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyatukan tubuh dan darah-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah menerima Engkau sebagai firman yang berwujud manusia. Dan Engkau mengatakan bahwa siapa yang menerima hal ini, menerima terang ini menjadi anak-anak Allah. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang begitu indah, sehingga habitat kami diubahkan, bukan sebagai manusia keduniawian yang cenderung terhadap kejahatan dosa, tetapi Engkau telah memindahkan kami dari maut kepada hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Untuk hal ini Tuhan, kami bersukacita. Dan kalau Engkau izinkan kami untuk sementara tinggal di bumi ini, bukan sebagai seorang pengangguran rohani, tetapi kami boleh menjadi saksi-Mu, boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti apa yang Tuhan sudah jelaskan dalam firman-Mu. Dan kami diyakinkan Tuhan, tidak ada satu perbuatan baik kami yang terhilang, oleh karena semuanya itu akan tersimpan rapi di dalam kerajaan surga. Dan kami akan menerima semuanya itu pada saatnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk.
Baik, saya akan bagikan warta gereja dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah setia bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bekerja sama melayani di gereja kita tercinta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ibadah kita akan berjalan seperti biasa. Nanti sore ada ibadah sekolah minggu yang diadakan jam 4 sore. Besok hari Senin ada ibadah doa pagi di tempat ini jam 5:30 pagi. Hari Rabu ada ibadah pendalaman Alkitab yang diadakan jam 5 sore. Untuk hari Sabtu ada ibadah kaum muda yang diadakan jam 5:30 sore di gereja kita. Untuk hari Minggunya ada ibadah raya jam 8 pagi dan dilanjutkan sorenya ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk datang gereja namun kesulitan dalam kendaraan, monggo kabari kami, tim kami siapapun itu, biar kami yang mengkoordinirnya. Dan di hari yang indah ini ada saudara seiman kita yang sedang bersuka cita, yaitu Bapak Sony yang berulang tahun tepat pada hari ini. Dan pengumuman yang selanjutnya setelah ibadah ada latihan paduan suara. Sekian warta gereja dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan terima doa berkat. Namun kita juga berdoa untuk Bapak Sony yang berbahagia dalam ulang tahunnya, supaya Tuhan semakin meneguhkan memakai kehidupannya untuk melayani Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak disebutkan namanya pun juga kita doakan supaya mereka diberkati oleh Tuhan dan mendapat kekuatan, kesehatan, dan pembaharuan senantiasa dari kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di penghujung ibadah ini kembali kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan kami ikut bersuka cita bersama dengan Bapak Sony yang menjalani ulang tahunnya hari-hari ini. Tuhan, kami doakan biar kiranya Tuhan berkemurahan memakai kehidupan Bapak Sony dengan seluruh keluarganya, supaya mereka semua boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, boleh melakukan segala kebajikan, kebaikan yang berasal dari Allah dan memuliakan Allah. Inilah doa kami, Tuhan. Berkati keluarga ini dan juga bagi mereka yang lain yang berbahagia dalam ulang tahunnya, Engkau juga memberkati. Saatnya kami akan mohon berkat-Mu untuk sidang jemaat ini, Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita surgawi yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini dan juga berkat-berkat jasmania untuk kami boleh hidup layak di bumi dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan berkati.